Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Freddy Kristianto. Dan saya Gregorius Gabriel. Jadi kita di sini yang akan memandu kalian hingga akhir acara. Yes, benar banget dong Kak Freddy. Nah, tadi kan kita udah mendengarkan banyak sekali nih sharing baik dari profesor tadi nih, terus habis itu tadi ada dengan teman-teman dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Betul banget Kak Greg. Dan tadi kita juga udah melakukan workshop woodcraft ya Kak Freddy ya. Yang tadi asik banget kelihatannya. Iya, seru banget nih. Kita membuat balok yang berisi foto-foto kan ya Kak Freddy tadi. Nah, sekarang kita mau ngapain nih Kak Greg? Nah, selanjutnya ini kita akan ada acara dari teman-teman Maritim Logistics nih teman-teman. Nah, tapi sebelum itu mungkin bagi para pengunjung yang ada di sini bisa merapat untuk mengikuti seminar atau sesi maritim logistik ini. Bener banget nih, terutama teman-teman yang masih ada di depan booth nih teman-teman. Bisa yuk kita merapat ke depan area panggung nih untuk meramaikan acara dari teman-teman Maritim Logistics ini. Yuk teman-teman yang masih di depan booth bisa merapat ke area panggung nih teman-teman. Nah, nantinya nih Kak Greg, akan ada games menarik katanya dengan berbagai hadiah nih. Bener banget nih, yang pastinya menarik buat teman-teman peserta semuanya. Bener bukan Kak Freddy? Betul tuh, jadi mungkin kalian bisa menyiapkan gadget kalian dan memeriksa apakah sudah ada kuotanya. Bener banget. Nah, tapi sebelum itu nih Kak Freddy, dari tadi kita udah teman-teman dari Maritim Logistik, teman-teman dari Maritim Logistik. Kira-kira siapa sih Kak Freddy? Teman-teman dari Maritim Logistik ini? Nah, aku juga penasaran nih, kalau gitu langsung saja kita bacakan. Oke nih, untuk teman-teman perwakilan dari Maritim Logistics Club ada dari Kak Michael Kevin Sasmito dan Kak Pelintia Indriani, di mana mereka berdua adalah seorang mahasiswa teknik industri di Ubaya nih teman-teman, angkatan 2019. Kalau gitu tanpa berlama-lama langsung kita sambut aja nih Kak Pelintia dan Kak Michael. Nah, tapi sebelum itu nih Kak, ada beberapa video nih dari teman-teman Maritim Logistics nih Kak. Kalau gitu, Waduh. kita langsung tampilkan saja Kak. Kita tonton nih video dari teman-teman Maritim Logistics dulu. Boleh banget tuh Kak Greg. Mari kita tonton. Di usianya yang ke-54 tahun, Ubaya terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas lulusan sehingga mampu bersaing secara global di era 4.0. Salah satunya dengan mendirikan Center for Maritime Logistic Innovation yang merupakan hasil kerjasama antara Fakultas Teknik Ubaya dengan PT Spil. Ya, harapan kami sebenarnya dengan dibukanya lab ini, kami selaku dunia bisnis bisa berkontribusi kepada dunia pendidikan, membantu membuat suatu bridging atau jembatan antara dunia akademik ya dengan terapan yang ada di lapangan. Dunia maritim logistik ini adalah dunia yang sangat berperan di dalam ekonomi dunia. Jadi industrinya ini signifikan sekali peranannya di dalam perdagangan. Barang tidak akan bisa melintasi negara yang terpisahkan oleh samudra kalau tidak ada kapal, tidak ada maritim logistik. Jadi mungkin adik-adik mahasiswa ini nanti bisa dikenalkan dengan aspek bisnisnya di dalam dunia maritim logistik ini, bagaimana menghandle order, bagaimana menyelesaikan order, tentu dengan bantuan kawan-kawan dari PT Spil untuk pembelajarannya di awal sampai mereka betul-betul paham. Universitas Surabaya present. Selamat
Selamat datang di Center for Maritime Logistic Innovation, hasil kerjasama antara jurusan Teknik Industri Universitas Surabaya dengan PT Spil. Bekerja sama dengan PT Salam Pasifik Indonesia Line atau yang biasa dikenal dengan PT Spil, Universitas Surabaya membuat terobosan baru melalui pendirian Center for Maritime Logistic Innovation atau yang bisa disebut CMLI. Menggandeng PT Spil, salah satu perusahaan pelayaran dan logistik terbesar di tanah air, CMLI diharapkan akan menjadi teaching industry yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk belajar pengelolaan logistik maritim langsung dari dunia industri. Dari CMLI pula diharapkan akan lahir sumber daya manusia yang andal dalam industri pelayaran dan logistik, yang merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan logistik maritim 4.0 untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. CMLI akan dikelola oleh Lab System Engineering, Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik Ubaya, bersama-sama dengan Spil University. Jadi, bagaimana? Tertarik untuk mengunjungi CMLI? Langsung aja datang ke Teaching Industri Universitas Surabaya. Halo, selamat sore teman-teman. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Belintia Indriani dan teman saya Michael Kevin. Kami dari Teknik Industri Angkatan 2019. Nah, kami di sini sebagai perwakilan dari Center for Maritime Logistics Innovation. Oke, nah dari video tadi nih, di video pertama kita sudah melihat video peresmian Center for Maritime Logistics Innovation atau bisa disingkat CMLI. Nah, CMLI ini telah diresmikan pada tanggal 9 Maret tahun 2022, barusan ini nih teman-teman. Nah, kemudian di video kedua merupakan video company profile dari PT Salam Pasifik Indonesia Line atau biasa kami singkat PT Spil. Nah, PT Spil sendiri merupakan perusahaan pengiriman peti kemas yang terbesar di Indonesia loh teman-teman, berdasarkan ukuran armada dan kapasitas kargonya. Nah, hingga saat ini PT Spil ini sudah memiliki 41 kantor cabang yang telah tersebar di seluruh Indonesia loh teman-teman. Wah, keren banget kan ya? Oke, nah jadi pada sore hari ini kami berdiri di sini, ini kami mau sedikit bercerita nih teman-teman. Saat ini kami ini masuk di semester 6. Nah, pada semester 6 ini kami mengambil program magang MBKM nih teman-teman. Program magang MBKM yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Desa sama Kak Feby. Nah, kami melakukan program magang MBKM ini di PT Spil nih kebetulan. Kami melakukan magang di sana selama kurang lebih 4 bulan. Nah, selama magang kami diikutkan dalam salah satu proses pendirian, yaitu pendirian Center for Maritime Logistics Innovation. Nah, kami dilibatkan dalam salah satu proyek besar Ubaya nih teman-teman. Nah, kalian pasti ada yang belum tahu kan, apa sih Center for Maritime Logistics Innovation itu? Nah, jadi CMLI ini merupakan suatu wadah bagi mahasiswa untuk belajar tentang maritim logistik nih teman-teman. Nah, selain itu, dengan adanya CMLI ini juga bisa menjadi kesempatan untuk para mahasiswa dan juga dosen bahkan untuk mengikuti dan melakukan penelitian di PT Spil secara langsung. Wah. Nah, baik untuk lebih detailnya lagi nih terkait maritim logistik, CMLI ataupun PT Spil, alangkah baiknya akan disampaikan secara langsung oleh pakar kami nih yang sudah datang jauh-jauh dari PT Spil untuk datang ke Grand City pada sore hari ini. Baik, mari kita langsung ke inti acara saja. Akan kami sambut Bapak Bambang Gunawan selaku Operation Director dari PT Salam Pasifik Indonesia Line.
kepada Bapak Bambang Gunawan, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Saya dengar tadi acara mulai jam 10 ya, jadi cukup. Saya pikir wah ini sampai jam 4, mudah-mudahan masih ada semangat sampai dengan sore ini. Waktu saya diberikan waktu 30 menit ya. Jadi langsung saja kita ke materi. Ya, ini yang terhormat Pak Stefanus, Ibu Indri, ya terima kasih. Saya coba membawakan presentasi tentang siapa sih PT Spill, ya. Next, yuk. Ini apa langsung? Oke, ya. Oh ya, tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi nama saya Bambang Gunawan. Saya saat ini sebagai Direktur Operasional dari PT Spill. Juga ada di beberapa anak perusahaan, salah satunya ada di PT NPTI, Nilampon Terminal Indonesia sebagai Direktur Keuangan. Kemudian juga di perusahaan Stepan Drilling Company yang kita sebut sebagai Mitra Pasifik. Ya. Next. Ini adalah sekilas dari sejarah. Ya nggak bisa ini. Oke. Back coba dulu. Oke. Dari paparan ini ada beberapa hal yang perlu di-highlight ya. Jadi memang perusahaan ini sudah ada sejak tahun 1970. Kemudian ada hal yang paling terkait dengan nama PT Spill, yaitu berubah mulai tahun 1984. Kemudian di tahun 1996 kami berganti bisnis modelnya. Ya, dulu kami itu perusahaan di bidang bulk carrier atau brick bulk gitu ya. Jadi bukan peti kemas. Tapi kemudian di tahun 1996 kami beralih bisnis modelnya. Dari perusahaan yang ngangkut secara brick bulk atau bulk carrier, kemudian ke perusahaan peti kemas di tahun 1996. Ada beberapa hal yang perlu di-highlight adalah di tahun 2017 untuk pertama kalinya kami PT Spill meluncing mobile aplikasi ya, mobile apps namanya MySpill. Ini adalah aplikasi mobile yang pertama kali ada di shipping domestik ya. Sebelum semuanya ada, kami sudah memulainya di tahun 2017. Kemudian di 2018 kami juga ada kerjasama dengan perusahaan asing yang namanya Tol, PT Spill Tol. Jadi tahun 2020 genap perusahaan berusia 50 tahun. Ya. Next. Ya, ini adalah beberapa servis yang kami punya. Ini agak teknis ya. Dan saya jelaskan satu-satu. Ada namanya port to port, door to door, ada yang namanya LCL atau last container load. Kemudian ada shipment internasional, kemudian juga ada yang terkait dengan asuransi, ada juga yang terkait dengan warehousing. Ini semua adalah beberapa hal servis yang kami provide. Ya, jadi Spill ini menyediakan servis untuk logistik itu namanya warehouse to warehouse ya. Dari mulai pick up kontainer dari gudang relasi di pelabuhan muat sampai kemudian pengiriman ke pelabuhan, kemudian melewati lautan sampai menuju ke pelabuhan bongkar. Jadi end to end proses ya yang kami layani. Next. Kemudian ini adalah beberapa subsidiary company PT Spill. Selain main bisnis kami di peti kemas PT Spill, kami juga ada yang di bisnis bulk carrier ya dengan nama PT Mana Lagi. Kemudian juga ada anak perusahaan di pelabuhan yang namanya Terminal Operator, itu ada NPTI dan NPH di bidang bongkar muat kontainernya. Kemudian juga ada dock and shipyard untuk tempat kita melakukan perbaikan maintenance terhadap kapal-kapal kami. Kemudian juga ada car carrier, ini adalah GV, joint venture kami dengan perusahaan Jepang. Ya.
itu untuk mengangkut mobil-mobil. PT Spill NYK Indororo ya. Kemudian juga ada GV yang kedua dan tadi saya sebutkan dengan PT TOL, ini adalah perusahaan Jepang juga, member of Japan Post. Kemudian kami sebut namanya PT Spill Tol Indonesia. Jadi ini adalah subsidiary company PT Spill. Jadi bukan saja di peti kemas, tapi ada di beberapa bisnis yang lain juga. Lanjut. Kemudian ini ada beberapa aset yang kami punya, ya untuk menunjang beberapa anak perusahaan. Tentu kami punya aset-aset penunjang juga. Ya, kami punya kapal yang kami operate sendiri. Sejumlah lebih kurang ada 60 kapal dengan berbagai varian ya. Sampai yang terbesar kami punya sampai 3.500 TEU. Kemudian boxes kontainer juga kami ada 60.000 kontainer. Kemudian ada kapal bulk carrier juga dengan kapasitas 50.000 DWT. Ada kapal, 3 kapal Roro vessel itu ya. Kemudian ada 37 kontainer yacht dan seterusnya ya. Ini adalah beberapa aset yang kami punya yang tersebar di total ada 36 cabang. Ini adalah cabang-cabang yang kami punya saat ini yang paling update ya. Di daerah Sumatera ada 5 cabang di sana, ada di Medan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, di Batam. Kemudian di Jawa kita ada 2, Jakarta dan Semarang. Kemudian di Kalimantan ada 9 cabang. Kemudian di Sulawesi ada 7 cabang. Di daerah Maluku kita ada 3, di sana Ternate, Ambon, dan Tual. Kemudian di Papua kami ada 10 cabang. Jadi kami sangat concern di Pelabuhan Timur, memang ada banyak, paling ada 10 kota di sana yang kami concern untuk wilayah timur. Ya. Ini adalah cabang-cabang yang kami punya. Pusatnya kami di Surabaya sebagai home base. Kemudian ini yang saya mention tadi bahwa kami mempunyai the first mobile apps in local shipping domestik ya. Jadi ini adalah mobile aplikasi, nanti bisa di-download. Mungkin yang kepingin namanya MySpill, kalau mungkin mau lihat. Ini adalah aplikasi yang pertama kali yang dipunyai oleh perusahaan pelayaran. Yang pertama di tahun 2017. Di mana ada banyak fitur yang memanjakan customer kami. Relasi tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan booking, untuk proses permintaan quotation, kontrak, atau track and trace untuk melihat tiba barang ada di mana saat ini, lokasinya. Kemudian juga ada e-payment, terus bayar juga tanpa melalui cash ya, semuanya bisa elektronik, e-payment. Ada juga ESI, ada e-billing, bill of lading, proses pengetikan print bill of lading tanpa harus hadir ke kantor. Kemudian ada smart notification, juga ada MySpill Point. MySpill Point ini kami juga ada kerjasama dengan beberapa e-commerce ya, seperti GoPay, OVO juga. Yang MySpill Point-nya bisa dibelanjakan di Alfamart, di beberapa merchant-merchant yang lainnya. Kemudian ini adalah salah satu layanan juga yang dikhususkan untuk corporate customer. Ini adalah spill deck kami sebut ya. Jadi manakala ada perbedaan aplikasi atau software dengan relasi, tidak perlu khawatir karena kita berbasis application programming interface atau API. Jadi tidak ada kesulitan manakala ada perbedaan software atau aplikasi dengan API, akan bisa melakukan proses bridging dengan baik. Jadi relasi akan mendapat layanan yang sama juga, seperti melihat tuh vessel schedule-nya, kemudian booking statusnya, track and trace, account statement, dan seterusnya. Ya, ini adalah penjelasan tadi, special for our corporate customer.
integrated with internal enterprise resource planning system. Ya, kemudian simplify operasional, report personalized, kemudian limitless development. Ini ada beberapa benefit memakai layanan Spilldeck. Kemudian mengenai yang selanjutnya terkait dengan asuransi, kami juga ada kerjasama dengan pihak asuransi yang kami sebut dengan asuransi multi Artaguna atau MAG. Jadi ada coveringnya sampai yang kami sebut ICCA atau ORIS. Ya. Jadi bisa mengcover keseluruhan nilai dari barang itu. Kemudian juga penyelesaian proses klaimnya jika ada terjadi klaim sampai dengan 60 hari maksimum. Kemudian juga ada coverage areanya warehouse to warehouse, ya. Artinya manakala kejadian insiden terjadi pada saat ada di pelabuhan juga ada di cover. Kemudian dalam perjalanan menuju ke pelabuhan ada kecelakaan, kehilangan kerusakan juga pasti akan ada covering juga. Pada saat ada proses sailing juga di laut, ya tentu pasti akan kami ganti. Jadi bukan cuma proses di laut saja, proses handling, proses inland transportation di darat juga kami ganti manakala ada kejadian kehilangan atau kerusakan. Kemudian ini yang kami sebut dengan integrated supply chain solution. Ini sama dengan lebih kurang yang tadi di depan ya, beyond shipping. Ya. Jadi kami mau memberikan layanan bukan sekedar layanan shipping saja atau layanan untuk angkutan di laut saja. Ya. Tetapi kami memberikan lebih daripada itu, juga ada layanan di darat, transportation services, juga kita punya depo, kita juga punya alat berat, kita juga punya warehouse space. Yang saya sebutkan end-to-end proses, end-to-end warehouse to warehouse. Jadi kami bisa memberikan layanan mulai pengambilan barang di pelabuhan muat ke gudang customer sampai menyampaikan barang itu di pelabuhan bongkar. Ini adalah gambar yang kami tampilkan terkait dengan warehouse space ya. Kami punya di daerah Tambalangon dengan luas lebih kurang 2,5 hektar. Kemudian ini adalah salah satu joint venture kami dengan perusahaan Jepang yang kami sebut dengan PT Spill Tol Indonesia. Tol ini perusahaan yang sudah berusia 130 tahun ya rekan-rekan semuanya ya. Jadi punya pengalaman, punya network yang luar biasa besar dengan cabang ada di 50 negara. Pekerjanya juga ada sampai 40.000 employee dikatakan di sana ya. Jadi kami kerjasama dengan harapan ada peningkatan volume baik yang untuk ekspor maupun impor. Ya. Maka kami mengembangkan joint venture ini. Kemudian ini tadi mungkin sudah disampaikan ya, ada beberapa highlight juga terkait dengan Center of Maritime Logistics Innovation. Saya pikir ini hal yang luar biasa kerjasama ini ya. Karena seperti kita ketahui bangsa Indonesia ini luar biasa besarnya. Ya. Konon pulaunya aja sampai 17.500. Betapa luasnya negara kita ini. Jadi tentu aspek logistik ini tidak bisa dipandang enteng. Ya. Bahkan kalau ngomong garis pantainya, ya, Indonesia ini nomor 2 yang paling panjang di dunia. Sampai 102.000 km. Nomor 1 ada di Kanada. Jadi betapa luasnya negara kita sebagai negara kepulauan, maka faktor logistik ini sangat-sangat penting. Maka dengan pendirian MLA ini hal yang sangat luar biasa ya saya pikir ya. Nantinya rekan-rekan akan dapat memahami, lebih mengerti dunia logistik. Ya. Karena masih ada sebuah stigma, sebuah persepsi yang saya pikir keliru ya. Tiap kali saya ditanya sama beberapa orang, kerja di mana? Saya ngomong di pelayaran, perusahaan shipping. Di benak mereka pasti ngomong, oh ekspedisi ya.
Hampir semua orang mungkin akan ngomong demikian. Padahal ada perbedaan yang jelas ya. Kami bukan ekspedisi, beyond shipping. Kami bukan cuma pengangkut saja. Ekspedisi itu sebagian kecil dari sebuah proses supply chain management. Ya. Jadi mudah-mudahan ke depan akan ada pemahaman yang lebih baik ya tentang logistik itu apa sih. Ya, dikatakan di sini melalui kerjasama ini Spill berkontribusi pada dunia pendidikan ya, menjembatani antara dunia akademik dengan harapan yang ada di lapangan. Ya. Jadi saya diskusi sekilas dengan Pak Stefanus juga nyampaikan perlu ada penelitian-penelitian ya, yang nanti akan dikembangkan ya dari pihak mahasiswa bisa mengerti, bisa melakukan magang di tempat kami juga dan sebaliknya juga. Ada sharing knowledge ya di antara kami ya, dari kami praktisi dengan para mahasiswa. Ini beberapa aktivitas ya yang sudah berjalan, saya pikir ada logistik seminar series dan juga ada innovative talk series. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus berjalan dengan baik dan semakin dari ada improvement yang baik dan semakin disempurnakan sehingga ada benefit dari kami PT Spill juga upaya ya, dalam hal pengembangan pengetahuan mahasiswa terhadap dunia logistik yang semakin dari semakin dapat perhatian dari pemerintah ya. Semakin mengerti apa sih dunia logistik itu. Ya, ini ada beberapa poin-poin yang sudah berjalan, ada beberapa hal ya yang sudah terjadi. Yang pertama ada kerja praktik mahasiswa, ini udah berjalan sampai dengan hari ini. Kemudian juga ada penelitian, harapannya juga semakin hari juga intensitasnya, kualitasnya juga semakin ditingkatkan. Kemudian ada seminar-seminar memperkenalkan industri logistik dan mengajarkan rantai pasok supply chains ya. Kemudian juga ada kuliah maritime logistik. Ini juga beberapa kali saya juga pernah diundang juga untuk menyampaikan kuliah tentang logistik dan berharap ke depan kerjasama ini akan semakin baik. Saya pikir ini mungkin yang akan saya sampaikan pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan antara PT Spill selaku perusahaan pelayaran dengan upaya bisa terjalin komunikasi kerjasama yang semakin baik. Karena identik trio ini, Perak ini identik di pelabuhan itu masih ada beberapa, saya masih agak testimoni sedikit ya, terakhir ya. Saya masih ingat sekitar mungkin 15 tahun yang lalu ya. Kami itu kalau interview beberapa mahasiswa kemudian datang ke Tanjung Perak begitu ya. Karena kalau ngomong pelabuhan itu pasti identik, wah ini area yang rawan, area yang gelap, berbahaya gitu ya. Sampai suatu saat saya menginterview seorang mahasiswa. Secara hasil interview, psikotes, semuanya lulus nih mahasiswa ini. Yang saya kaget pada saat hari-harinya, dia nggak masuk kerja. Saya cek dulu, kenapa ini kok nggak masuk kantor? Padahal semua udah deal semuanya, semua udah sesuai dengan kesepakatan. Kami coba telepon ke mahasiswa yang terkait ini. Ada sebuah statement yang buat saya kaget. Loh, kenapa kamu nggak masuk? Oh iya Pak, mohon maaf. Sama ibu atau mama saya nggak boleh kerja di pelabuhan. Ini fakta loh. Ini 15 tahun yang lalu ya. Loh kenapa? Iya rawan, ada takut kalau udah di pelabuhan. Jadi mudah-mudahan stigma semacam ini pelan-pelan kita bisa selesaikan ya. Bahwa di pelabuhan itu totally safety, aman ya. Saya udah 20 tahun di shipping, di pelayaran. Jadi jangan ada ketakutan ya. Tidak ada masalah apa-apa, nggak ada premanisme, nggak ada hal-hal yang membuat kita takut seharusnya ya. Jadi mudah-mudahan perlahan ini mulai ada pemahaman yang baik tentang shipping, tentang logistik ini
sehingga bisa membangun negara ini melalui aspek logistik ini. Demikian mungkin presentasi saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Selamat pagi. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Luar biasa semuanya, teman-teman. Menarik banget ya Kak Fred. Biasa sekali. Nggak kaget ya? Tiba-tiba jam bajunya hitam, yang tadi ada temennya yang seragam, hostnya jadi saya nih semuanya. Bentar. Tunggu. Kak Freddy-nya kemana ini Kak? Kak Freddy di mana? Oh, di pojok di situ. sebelah. Oke. Mungkin teman-teman ini masih belum kenal nih. Siapa sih Kakak? Mungkin bisa perkenalan dulu nih Kak. Oke. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo. Wah, kurang kenceng nih. Halo semuanya. Hai. Luar biasa semua rekan-rekan tadi ya udah ada presentasi dari salah satu director kita di Ops Director PT Sama Pacific Indonesia Alliance nih. Aku kenal dulu kali ya? Iya, Aku boleh, kenal dulu nih, boleh. boleh. Baik rekan-rekan, saya Dori atau aku Dori, bukan ikan dan bukan temannya Nemo juga. Dan pada sore hari ini udah menunjukkan pukul setengah 6 menuju pukul 7 nih. Kita akan bergembira dengan yang namanya Spill Game Show yang akan kita tampilkan di panggung rekan-rekan semuanya. Nah, kira-kira udah tau gak sih kita mau ngapain di sebagai game show ya? Oh, yang pastinya menarik nih ya Kak Dori ya. Tapi aku kurang tahu nih, gamesnya akan ada apa nih? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih kepada teman-teman semua nih. Rekan-rekan semuanya, kita akan mengadakan Spill Game Show di mana semua yang hadir di sini bisa partisipan nih. Hanya pakai gadget dan kita bakal tampilkan nih di layar untuk rekan-rekan bisa akses nih. Karena akan ada hadiah menarik yang bakal kita bagikan kepada partisipan 3 besar yang beruntung tentunya. Boleh dibantu di up di layarnya untuk Spill Game Show-nya mau ngapain rekan-rekan semuanya. Oke. Nah, tapi sebelum itu Kak Dori, aku mau tanya nih, kira-kira ada batasan nggak sih Kak? Untuk siapa saja yang boleh mengikuti Spill Games hari ini? Oke, baik. Batasan untuk Spill Game Show tidak ada. Semuanya boleh ikut. Partisipan yang hadir pada sore hari ini, baik itu dosen maupun mahasiswanya, boleh. Karena hadiahnya menarik nih. Rugi tadi di sana kita sudah tukar-tukaran hadiahnya apa. Jadi pastikan semuanya ikut untuk bisa mengikuti Spill Game Show-nya. Nih, di layar sudah ada ya. Wah, sudah ada pesertanya nih Kak Dori Sudah ini. ada Nobel, ternyata sudah masuk. Ayo semuanya. Ayo teman-teman. Wah, sudah hadiahnya menarik loh. waduh, ini mulai kaget nih, mana banyak yang ikut nih. Ayo, kita kasih waktu kali-kali 2 menit ya. Boleh. 2 menit untuk rekan-rekan boleh join. Bener banget. Siapapun boleh join untuk memenangkan hadiah menarik dari PT Spill tentunya di Spill Game Show memeriahkan Lustrum Ubaya tentunya rekan-rekan semuanya. Oke, sudah ada Abed di mana posisinya? Abed tangannya boleh melambai, Abed di pojok kanan, thank you. Ada Feby, ada Abdul. Abdul di mana posisinya Abdul? Baik, cakep di pojok kanan ternyata. Angel dulu di mana Anda? Wah, siap memenangkan hadiahnya ya. Tunggu sebentar, santai tenang, masih ada 1 menit lagi ya. Ada yang menarik nih Kak Dori nih, ada angkanya nih Kak Dori. Wah, udah 555. Boleh angkat tangan. Mana udah 555, luar biasa. Itu rupanya Kak Pasti Dori. ini pengikut film Thailand ya, karena 555 kode tertawa ala Thailand. Iya. Oke. Berikutnya siapa lagi? Ada Clinton. Wah, sudah gabung, sudah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 19. Ayo masih ada 15 detik mundur. Silakan join yang belum join, silakan barcode-nya boleh diakses. Kita akan mulai di 10, 9, 8, ayo. 7, ayo teman-teman. 5, 4, ayo. Ibu banyak panik. 2, ayo teman-teman. Ayo, Dosen juga boleh ikut Ibu. Oke, luar biasa. Kita punya 22 partisipan yang memeriahkan Spill Game Show di Lustrum Ubaya. Ready ya? Ready semuanya ya? Semuanya siap ya? Oke, santai, tenang, tarik nafas dulu. Siap? Here we go buat pertanyaan yang pertama, boleh start. Siap-siap? Silakan pertanyaan pertama. Adu cepat, benar dan tepat. Spill Game Show Lustrum Ubaya nih. Oke, Ready? Oke. Pertanyaan pertama. Kapan didirikan Center for Maritime Logistic Innovation? Kapan launching CMLI? Silakan. Ada 4 optionnya, saya minggir sedikit biar kelihatan. Oke. 10, 9, 8, 7, 6,
Coba kita cek. Wah, Pelin di posisi pertama. Yang kedua, ada siapa nih yang kedua nih? Ada Pelin nih Kak Dori. Wah, ada Pelin di pojok sana itu. Iya. Ada Michael, Yani, dan Lulu. Yang lain jangan panik karena pertanyaan kedua makin menarik. Kita pergi ke pertanyaan berikutnya. Here we go. Terbentuknya PT Spill Tol Indonesia merupakan sebuah kerjasama antara PT Spill dan siapa nih? Silakan ditebak. Yang tadi mendengarkan Yang bisa tadi tahu nih mendengarkan jawabannya dari Pak teman-teman Bambang ini. Gunawan pasti tahu nih jawabannya. Benar banget. Ayo, dengan siapa nih kita bekerja sama untuk membangun tol Indonesia? 3, 2, 1. Oke, kita lihat. Kita lihat jawabannya. Waduh, 16 jawab benar siapa ya? Oh. Oke, panik nih. Klasemen sementaranya ya? Iya, Oke. langsung kita lihat aja mungkin. Wah, bergeser. Wah, bergeser. Pelitnya ke bawah. Oke, tenang. Ada Michael di posisi pertama, kemudian Pelin luar biasa ya anak-anak ini ya. Ada Pelon, Lulu, dan Yani Wah. yang masih ada di posisi kelima. Kelima. Oke, pertanyaannya masih banyak karena semuanya. Siap, fokus, mulai. Ayo, pertanyaan berikutnya nih. Sejak kapan kerjasama Spill dan Ubay terjalin? Ayo. Sejak kapan nih teman-teman? Sejak kapan? Tadi ada di videonya juga nih teman-teman. Di video awal juga ada nih teman-teman. Coba difokuskan, coba ingat-ingat tadi waktu presentasi dari Pak Bambang Gunawan. Di tahun berapa? 5. Oh, ternyata sudah terjawab. Sudah Kak terjawab. Dori. Wah, ada 19 Waduh. teman-teman kita yang berhasil menjawab dengan benar nih Kak Dori nih. Luar biasa, kita lihat klasemen sementara ya. 5 besarnya ada siapa aja? Lulu mana Lulu? Lulu mana? Luar biasa. Tepuk tangan buat Lulu yang ada di posisi kedua rekan-rekan semuanya. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Here we go. Tahun berapakah aplikasi MySpill diluncurkan? Tadi di-mention ya, yang memperhatikan. Ayo, silakan ditebak tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Oh, berapa nih teman-teman nih? Baik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita lihat nih Kak Dori nih. Wah, 2017 nih itu Kak Dori nih. Pengetahuannya luar biasa juga ya. Bener banget, Kak Dori. Kita lihat nih, siapa yang ada di 5 besarnya ya. Oke, mari. Wah. Hanya posisi 4 dan 5 bergeser tentunya ya. Masih dipimpin oleh Michael, Lulu, Pelin, Yani, dan Pelon. Luar Ayo biasa. teman-teman yang lain jangan mau kalah nih Jangan mau kalah. Jangan mau kalah nih. Semakin pertanyaan ke bawah, semakin tinggi poinnya. Jadi jangan panik kalau yang tadi tidak ada 5 besar ya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, Bisa dilanjut? silakan pertanyaan berikutnya. Oke. Apa nih kira-kira nih? Apa nama asuransi yang digunakan Spill dalam shipping with protection? Tadi Tadi di-mention juga juga sudah mention nih. ya. Apa nama asuransinya yang digunakan Spill untuk shipping with protection-nya? Terlihat ada yang sedang diskusi nih Kak Dori ini. Waduh, bertukar jawaban biar menang ya. Iya, bertukar jawaban. Luar biasa rekan-rekan semuanya. Oke, 17 17 orang. Oke, keren banget nih. Ini kayaknya ini nggak bergeser feeling saya ya. Oke, kita lihat. Ini pertama masih dipegang oleh Kak Michael nih Kak Dori. Michael lambaikan tangannya di pojok, ya benar ya, luar biasa. Michael di posisi pertama, Pelin, Lulu, Pelon, dan Yani kembali hadir ke permukaan. Ayo Oke. teman-teman yang lain, jangan mau kalah nih teman-teman. Masih ada 4 lagi ya soalnya. Masih ya. ada 5 pertanyaan lagi nih. Kali ini terkait dengan benar atau salah. Ada statement dan jawab hanya benar atau salah. Ready? Ready? Siap hadiahnya ya? Siap. Here we go. True or false? PT Salam Pasifik Indonesia Lines berdiri tahun 1970. Nah, benar atau salah nih teman? Wah, cuma 2 pilihannya ya. Iya, benar atau salah? Kemungkinannya 50-50 nih Kak. Tuh, kita lihat nih. Apakah banyak tahu jawabannya atau tadi tidak menyimak nih rekan-rekan semuanya? Waduh, 21 partisipan menjawab benar. Benar. Iya, jawabannya benar rekan-rekan semuanya ya. Kita lihat klasemen sementara. Tidak. Wah. Ibunya panik
tahan nafas, tenang. Masih ada banyak lagi kok Bu soalnya. Sabar. Sabar. Pelan-pelan. Oke, siap pertanyaan berikutnya? Pertanyaan ke-7. True or false? Visi PT Spill adalah menjadi pelayaran terbaik yang menggerakkan perekonomian. Benar atau salah? Benar atau salah nih teman-teman? Bisa juga di slide yang disajikan oleh Pak Bambang Gunawan nih. Ayo, silakan. Benar atau salah? Benar atau salah? Udah ada 25 jawaban nih Kak Dori nih. Cepet ya? Cepet banget nih. Cepet banget ini. Oke, 21 partisipan luar biasa. Jawabannya benar ya. Visi PT Spill adalah menjadi pelayaran terbaik yang menggerakkan perekonomian Indonesia akan terseluruhnya. Oke, kita lihat klasemennya nih. Bergeser nggak ya kira-kira ya? Kayaknya masih sih Kak. Waduh, Masih tidak berubah ini Kak. nggak berubah. Jangan putus asa rekan-rekan semuanya ya. Jangan putus asa. Hadiahnya banyak, 5 besar kita berikan hadiahnya nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Lanjut. Lanjut nih, true or false? Kantor pusat PT Spill berlokasi di Perak Barat. Benar atau salah? Benar atau salah? Kantor PT Spill di Surabaya ada 3 tempat nih. Ada di Kaliana, Perak Barat, dan Karet. Kantor pusatnya di mana ya? Ayo, silakan berselancar. Jawabannya adalah Ding. oke, 20. Salah, wah ternyata ada tim Luar biasa. Suaranya. Oke, jawabannya salah ya. Kantor pusat PT Spill di Jalan Karet nomor 104 dengan Kasuaya. Oke, masih semangat yang di pojok suaranya. Sekali lagi coba. Oke, pertanyaan berikutnya lanjut ya. Pertanyaan ke-9 dengan Kasuaya. Wah ternyata berubah nih Kak. Ayo, Lulu mana Lulu? Luar biasa. Michael, jangan lari, tenang, minum. Ya ada minumnya di situ ya. Oke. Wah, bener kan? Langsung hilang dari permukaan. Kita masuk pertanyaan ke-9 ya. Ready ya? Oke, here we go. True or false? Integritas dan visioner merupakan nilai-nilai yang dimiliki dan dipraktikkan di PT Spill. Benar atau salah? Wah. Integritas dan visioner. Harusnya tadi udah dibahas ya Kak ya. Ada di mention di awal kali Ya, itu. tadi udah di-mention juga nih. Pasti ingat nih kalau tadi nyimak selanjutnya ya. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah 2. Keren, ini nggak bergeser deh kayaknya nih. Oke, klasemen sementara ya. Kita lihat ya. Oke. Yuk, 25 aja benar semua dong. ternyata gak berubah nih Kak Dori ini. Iya, keren banget nih. Michael aman ya. Aman, dadanya tolong diurut dulu dikit nih. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ini dengan skor yang lebih tinggi. Begitu benar langsung up namanya ke atas. Siap? Ready? Oke ya? Oke. Langsung saja nih lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih. Ini dia. True or false, salah satu grup company PT Spill yaitu PT Pelayaran mana lagi bergerak dalam pengiriman barang menggunakan kapal curang. Ayo, benar atau salah? PT Pelayaran mana lagi? Salah satu PT yang tergabung di grup company-nya kita ya. Tebak ada di mana? Benar atau salah? Dia kapal curang? 3. Ini menentukan ya Kak Dori ya. Aduh, deg-degan nih jadinya nih. Oke. Benar, udah deh teriak-teriak nih Kak Dori nih. Wah, kalau gitu langsung aja nih kita lihat siapa yang mendapatkan juara 1 nih. Oke, kita lihat dari juara 3-nya dulu ya. Boleh. Oke, boleh next kita lihat 3 besar ya. Waduh, ini deh silakan podium nama-namanya yang ada di sini ke depan ya. Wah, Silvi, di mana Silvi? Silakan ke depan. Boleh tolong dibantu hadirnya. Angel, silakan ke depan nih. Saya ke belakang. Dan nomor 1 nih. Lulu, silakan teman-teman yang ada di podium bisa langsung aja nih maju ke depan nih teman-teman. Ayo teman-teman, langsung maju aja nih teman-teman nih. Yuk. Waduh, udah ada Lulu nih. Baik, ada Silvi, Angel, dan Lulu boleh ke depan bertiga. Waduh, mana nih suara pendukungnya? Kok mereka diam aja? Berikan tepuk tangan ya teman-teman nih. Oke, baik. Silakan juara 3 di sebelah sini saya.
2 di tengah, 1 di pojok kanan. Oke, kita minta kesediaan dari Pak Bambang Gunawan. Pak Bambang boleh dibantu untuk menyerahkan hadiahnya untuk ketiga pemenang Spill Game Show kita di Lustrum Ubaya 2022, rekan-rekan semuanya. Kaget ya? Oke, baik. Boleh foto bareng dulu Pak Bambang? Baik, silakan fotografer terbaik Ubaya, boleh foto dulu. Saya minggir dulu kali ya. Oke, saya Kita pojok. minggir dulu kali ya, Kak Dori. Saya pojok, oke. Baik, terima kasih Pak Bambang Gunawan. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Tepuk tangan yang meriah untuk pemenang Spill Game Show Lustrum Ubaya 2022. Thank you ya, thank you. Masih ada loh ini hadiahnya. Masih ada loh rekan-rekan semuanya. Saya kasih satu pertanyaan buat yang jawab langsung ke depan on the spot ya. Siap? Oke? Nanti aku akan pilih nih siapa yang berhasil, Oke. yang akan beruntung nih. Saya akan kasih satu hadiah bonus untuk satu pertanyaan. Yang tahu langsung lari ke depan. Jangan lari Boleh. Langsung lari aja mungkin ya. Lari satu ya. Yes. Oke. Pertanyaannya adalah apa kepanjangan dari CMLI? CMLI, apa kepanjangan dari CMLI? Yang tahu ke depan satu Langsung orang lari aja, aja. langsung lari aja. Cepat yang paling cepat. Wah, satu orang doang yang punya mental nih. Siapa nih? Oke, baik. Boleh dibantu jawabannya apa? Siapa Mas? Boleh kenalan dulu? Ada lagi. Oke. Apa nih kepanjangan CMLI nih? CMLI. Center of Innovation. Of atau for? Ayo, of atau for? Of atau for? Oh iya, jawabannya salah, maaf ya. Jawabannya salah. Boleh duduk lagi nggak? Ayo, siapa yang berani? Langsung. Operatornya langsung maju. Iya. Dikasih. Namanya siapa? Lintan. Oke, apa Lintan jawabannya? Center for Logistik Maritim Innovation. Center for? Center for? Maritim Logistik Innovation. Oke, jawabannya benar, luar biasa. Saya ambil buat kita Luar lagi. biasa. Berikan tepuk tangan untuk Kak Clinton nih teman-teman. Thank you Vincent ya. Baik. Clinton, thank you Clinton, Vincent, saya salah panggil. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Sudah selesai kebagian kita, yang tidak menang tidak apa-apa. Ini hanya bagian dari kebagian untuk hari ini. Dan saya Dori Gusman. Dan saya Gregorius Gabriel. Izin undur diri dan selamat sore menjelang malam semua rekan-rekan. Selamat berjumpa kembali di tahun depan ya. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Oke, hampir kelupaan nih teman-teman. Kami dari Teknik Industri Ubaya juga memiliki sebuah kenang-kenangan nih untuk PT Spill nih. Nah, kenang-kenangan ini akan diberikan oleh Dekan Fakultas Teknik Ubaya, Bapak Erik Wibisono. Nah, oleh karena itu kepada Erik Wibisono dipersilahkan.